Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam tazkirah kita. Semoga tazkirah ini sesuai fungsinya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan itu dalam kebaikan, dalam ilmu-ilmu agama, berguna bagi orang-orang yang beriman, insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, dalam beribadah kepada Allah, khususnya salat, Allah memotivasi agar ibadahnya itu khusyuk. Kebutuhan khusyuk ini sebenarnya kebutuhan hamba kepada Tuhannya. Karena pada saat seseorang menunaikan ibadah salat, disitulah sebenarnya hajat-hajatnya dia sedang persembahkan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan tentang salat ini, Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun. Kita perhatikan sama-sama redaksi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad, sungguh, aflahal mu'minun, beruntung orang-orang mukmin itu. Ayat ini menggunakan wazan aflaha, wazan tafdil. Kalau falaha itu artinya beruntung. Tapi menggunakan qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Aflaha, orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang pada saat salat dia khusyuk, khudu, tenang, tumaknina dalam salatnya. Nah, dalam rangka itu pemirsa sekalian, untuk mencapai khusyuk ini ada bagusnya kita mereview sedikit ilmu dasar kita tentang salat. Mengulangi apa makna dari gerakan-gerakan dalam salat itu. Kan kita kenal begini. Rukun salat itu ada 13. 13 ini dibagi beberapa istilah. Ada fi'liyah, itu gerakan. Ada qauliyah, ada yang diucapkan. Jadi 13 rukun salat itu dibagi dua, yakni fi'liyah, gerakan-gerakan, dan qauliyah. Tapi pemirsa sekalian, ada yang pada saat gerakan itu ikut qauliyahnya, bacaannya. Nah, pagi ini kita mau coba gerakan-gerakan salat itu sebenarnya apa maknanya. Nah, yang pertama, gerakan salat yang pertama adalah berdiri yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Apa makna berdiri ini? Al-qiyamu fi shalah itu berdiri tegak lurus. Disimpan semua hajat-hajat duniawi. Karena kita akan menghadap dan berbincang dengan Sang Pencipta seluruh alam raya ini.
Jadi kita tegak lurus dengan tenang. Tegak lurus berdiri ini baru bisa kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalau tegak berdiri itu menegaskan saya hakikatnya hamba Allah. Boleh ada di samping. Jadi ibaratnya itu ya. Boleh ada imam di depan. Boleh ada teman di belakang sesama makmum kita. Tapi sebenarnya kita sedang bisa membayangkan, ya Allah, saya ini hamba-Mu sendiri sedang menghadap ke hadirat-Mu. Utuh, khusyuk. Disitulah kita memulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu maksudnya takbir deklarasi. Itu makanya orang kalau ada demo-demo penting bernuansa keagamaan yang akbar, itu dia ikrarkan Allahu Akbar. Itu meminjam cara menghambakan diri kepada Sang Khalik, bahwa ini sungguh tulus, sungguh ikhlas hanya kepadamu ya Allah. Jadi hati-hati pemirsa sekalian, kalau demonstran itu sudah menggunakan kalimat takbir, jangan ulangi kesalahan yang didemo oleh umat itu. Jangan coba-coba mengulang kesalahan yang sama. Saya kembali kepada salat. Jadi takbiratul ihram itu artinya mengharamkan, mengingat, bersentuhan, memikirkan yang lain. Karena pada saat berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan sekedar kewajiban. Bukan. Allah sedang mengundang kita untuk menyampaikan seluruh hajat kita, mempersembahkan diri di dalamnya, yang pada saatnya nanti kita akan berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati di sini pemirsa sekalian. Kalau kita ingatan macam-macam, bukan hanya kepada Allah, walau mulut sudah mengucapkan takbiratul ihram tadi, itu kalau kita berkata, Iyyaka na'budu, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kalau ingatan kita kepada yang lain, itu berbahaya. Makanya ada lafaz-lafaz tertentu mulai takbir ihram itu. Ini termasuk ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus betul-betul fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi khusyuk dalam sholat itu kita undang dengan memahami makna-makna gerakan termasuk ucapan dalam sholat yang kita istilahkan dengan rukun qauli dengan rukun fi'li, walaupun juga ada rukun qalbi, yakni niatnya. Saya awali kembali pemirsa sekalian bahwa orang pada saat mau sholat, sebelum takbiratul ihram itu, pada saat lurus berdiri, ada doa yang kita baca. Ilahi, ya Allah, anta maqsudi, hanya Engkau yang kami maksudkan. Apa maksudnya di sini? Karena kita ini manusia yang banyak godaan, konsentrasinya sangat terbatas. Sementara sholat itu kalau sederhananya 5-7 menit. Manusia seringkali hanya bisa fokus kepada Allah pada saat mengucapkan takbir. Kalau
di selanya itu ada yang kurang konsentrasi kepada Allah, ingat kunci, ingat macam-macam, dengar yang berisik, tidak kepada Allah, ini yang menutupi. Ya Allah, andai kata nanti ada gangguan ingatan saya ke hadirat-Mu, maka itu sesungguhnya sudah hanya kepadamu yang kami maksudkan. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhamu yang kami cari. Itu di dua rukun sekaligus, takbiratul ihram include dengan niatnya dan juga berdirinya. Gerakan salat selanjutnya adalah seperti yang kita faham sama-sama, yakni ruku'. Apa itu ruku'? Adalah kesiapan kita tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya tunduk dalam hal ini, ruku', itu harus lurus. Bukan ruku' dengan malas, asal bengkok, tidak sah. Dia harus sempurna. Kalau dia anak muda, itu harus segi 90 derajat itu. Dia harus lurus kakinya ke pantatnya, mohon maaf, dan dengan kepalanya. Dia harus lurus itu. Kecuali kalau yang sudah mulai tua, otot-ototnya sudah tidak fleksibel lagi, sudah tidak selentur anak muda lagi, yang penting dirasakan maksimal. Apa tujuannya ini? Tujuannya kita merasa di dalamnya bahwa, ya Allah, kami memang banyak, ibaratnya ya, banyak penghormatan selama ini kepada makhluk-Mu. Tunduk-tunduk. Iya, banyak. Tapi itu kami tunduk kepada ulama-Mu juga. Ya Allah. Itu dia, itu maknanya. Ilmunya Allah kita hargai sehingga menunduk kepada ulama-ulama itu. Tapi juga ini hanya akan terasa kalau otot-otot kita itu betul-betul bisa dirilekskan. Dia ditarik. Jadi salat itu jangan sekedar ruku' ya, asal kelihatan bengkok. Kan terutama kalau tidak difahami ini makna-makna gerakan. Jadi dari segi kesehatan itu harus terasa tertarik, saraf-saraf kita itu terasa betul. Dari kesehatan ini kita bisa lihat manfaatnya, baru kita selesai. Itulah sebabnya ditambah di dalamnya bacaan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung, karena kita tunduk kepadanya. Itu dalam keadaan ruku'. Sebenarnya yang wajib, pemirsa sekalian, adalah ruku'nya. Artinya lurusnya pundak kita itu. Mengenai bacaan itu tambahan. Dia menambah agar kekhusyuan kita kepada Allah betul-betul terasa. Dan pemirsa sekalian, harus di dalamnya ada tumakninah. Mohon maaf. Kadangkala kalau kita tidak review pelajaran dasar seperti ini, makna-makna gerakan, ada orang asal sudah merasa tunduk sedikit kepalanya, kurang tenang. Padahal dalam setiap gerakan sholat itu harus ada tumakninah. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kalau yang umum difaham oleh umat rukun sholat ada 13. Ada yang menghitungnya 17. Kenapa bisa demikian berbeda? Karena yang menghitung 13 itu sudah yakin bahwa orang yang sholat tahu setiap gerakan ada tumakninahnya. Yang menghitung 17, tumakninah ini diulang-ulang. Tumakninah pada saat berdiri, tumakninah pada saat ruku,
tumak nina nanti pada saat i'tidal dan selanjutnya. Intinya seluruh gerakan sholat ada tumak ninahnya. Jadi saya ulang pemirsa sekalian, dalam ruku itu hati-hati sekali. Karena ini yang seringkali banyak orang asal segera bergeser kepalanya, sedikit menunduk, belum tenang, bangkit lagi. Dalam rukun sholat, ini belum dihitung satu ruku. Dia harus tenang dulu. Nah, alhamdulillah pada saat ruku selesaikan kita i'tidal. Apa makna i'tidal itu? I'tidal ini dari kata adalah. Apa itu adalah? Adil, lurus. Ini harus dihayati oleh kita pemimpin rumah tangga, apalagi pemimpin umat. Ingat, makna i'tidal itu hanya lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada berat kiri, berat kanan, berat depan, berat belakang. Maka orang yang memahami makna salatnya, apapun posisi dan amanah yang dia embang, itu akan selalu tegak lurus tanpa beban. Izin kalau saya kaitkan pemirsa sekalian. Tidak bisa dihindari kita memilih pemimpin. Dan pemimpin pasti punya pendukung. Dalam memimpin nantinya itu ujian. Hati-hati kalau akan tidak adil dalam menegakkan amanah itu. Karena kapan itu dilakukan? Sering berat sebelah. Ya, itu akan mengganggu nilai i'tidalnya orang yang salat. Dia bisa kena alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu kebalikannya. Alladzina hum an salatihim sahun, dianggap lalai dalam salatnya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ini makna i'tidal. Dalam i'tidal ini kembali ada tumak nina. Karena agar menghayati tadi, oh makna i'tidal itu, saya ini ada tugas dan amanah. Kalau pribadi, andai kata ada amanah tentang keumatan di rumah tangga, ada 2-3 anak, saya akan adil. Selurus ini, kaki saya dibawa, kepala saya di atas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ tumak nina juga sangat penting. Nah, gerakan selanjutnya pasti kita sudah paham sebenarnya ini pemirsa sekalian, yakni sujud. Sujud itu adalah merapatkan dahi kita, rasakan dinginnya di sajadah atau di tegel itu, bahwa betul-betul hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kepala ini tidak boleh setunduk itu kepada siapapun. Dia hanya kepada Allah. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat kita sujud dalam sholat kita itu, pastikan bahwa dahi kita itu dingin, sejuk, konsentrasi kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ini, dia diharamkan bersujud kepada siapapun di alam raya ini. Posisi seperti ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunul abdu, momen atau saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, pada saat dia sujud. Maka dalam sujud ini, itu kita kan ada bacaan. Subhana, maha suci Allah, Rabbiya al-a'la wa bihamdi,
Bayangkan itu. Subhana, maha suci Allah. A'la, yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan pujian hanya kehadiratnya. Disitulah kita boleh menambahi dalam hati hajat-hajat kita. Ya Allah, saya butuh hidayahmu. Saya butuh pertolongan dan istiqamahmu. Kalau minta rezeki, sebenarnya rezeki itu ikut saja. Tapi jalan rezeki yang sesungguhnya, pendirian orang, istiqamahnya seseorang dalam apapun profesinya. Jangan doanya rezeki terus. Tapi tidak masalah. Yang paling penting di dalam ini adalah inspirasimu ya Allah. Kuatkan ingatan kami dan ketundukan kami hanya kehadiratmu. Karena disitulah saat terdekatnya seorang hamba dengan Tuhan sang penciptanya, pencipta alam raya ini. Bangkit dari sujud, atau orang bilang duduk antara dua sujud, itu ada juga maknanya. Sebelum kita sujud lagi, ini harus ada di sini bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu anni. Di dua gerakan ini, sujud pertama, lalu duduk antara dua sujud, lalu sujud lagi, itu harus semua ada tumakninahnya. Karena tumakninah itu saya katakan tadi, dialah yang paling substansi dalam sebuah sholat, karena disitulah orang mengingat, merasakan makna gerakan dan makna bacaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sujud, duduk antara dua sujud, kita ambil, taruhlah misalnya gerakan terakhir, itu kita akan mengucapkan salam setelah tahiyat tentu. Ini kembali, apa maknanya itu salam? Ingat pemirsa sekalian, salat itu adalah muftatahatum bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Salat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pada saat kita salam, maknanya, makanya dianjurkan menengok ke kanan dan juga ke kiri. Maknanya, ya Allah, ibadah salat yang begitu khudu, yang begitu menenangkan kalbu saya. Hajat-hajat saya sudah sampaikan kepadamu ya Allah. Kami siap untuk memberikan pesan hidayahmu kepada sesama kami. Kami jamin keselamatan saudara saya sebelah kanan, saudara saya di sebelah kiri. Ini ikrar pemirsa sekalian. Kalau sholat diawali tadi dengan takbir, itu murni mengingat hanya kepada Allah. Ada proses di dalamnya. Kita ada bacaan, kita banyak gerakan, kita banyak tumaknina di dalamnya. Mengucapkan salam itu harus mengikrarkan diri, menyelamatkan sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Makna langsungnya adalah, pada saat orang selesai sholat, dia harus berhati-hati, tawadu, lisannya makin terjaga, amanah yang dia emban makin lurus, tidak ada nuansa menyakiti, tidak ada nuansa menzolimi. Jangan selesai sholat, tidak ada dampaknya. Sebab, kalau mau tahu gerakan yang kita fahami itu, bacaan yang kita fahami itu, dia harus sebenarnya teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat ngontak, sangat nyambung, ikrar dalam sholat kepada Allah, dan keinginan mengabdi, beramal, Allah akan uji amalan kita dalam pengabdian sehari-hari. Dia baik, dia melindungi, dia amanah. Disitulah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Kalau salat yang baik bacaan dan gerakannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan, iltizamkan, azamkan, dia akan tanha, mencegah anil fahsyai, dari kekejian, wal mungkar, dan kemungkaran. Dari orang yang salatlah diharapkan lahir statement-statement yang baik, statement-statement yang memotivasi, yang memberi harapan, yang memberikan memotivasi umat ini. Dan perilakunya memang menjadi jaminan akan keselamatan bersama. Itulah sebabnya kaum muslimin diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin, cari yang bagus sholatnya. Makin tenang dia gerakan-gerakan sholatnya itu, insya Allah dia makin mengerti kebutuhan umat, masyarakat yang ia pimpin. Karena dia akan selalu menghayati ini. Bayangkan 5 kali minimal sehari semalam mengucapkan takbir ihram itu dan menutupnya dengan salam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini agak dasar, sangat maklum bagi pemirsa sekalian, tapi kita coba review. Mudah-mudahan dari rukun qauli yang kita ucapkan dalam salat dan rukun fi'li, seluruh gerakan kita itu yang dikoordinir oleh rukun qalbi, yakni niat untuk salat itu, sehingga bisa berfungsi, salat kita bisa khusyuk dan bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.